Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi mulai yang disebut bahwa Syabdul Qadir Jalani. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini. Ini hampir semuanya sama. Cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus, itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik, orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak, atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang. Ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan ya pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal, loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, nggak bisa. Syariat pun mengatakan nggak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadu. Ambek itu gendeng gitu nih orang tawadu tak kok. Gendeng. Jelas ayatnya iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu au yusallahu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah, kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajen. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa itu.
tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Begitu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipi tok, kok nangkoi ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga hal satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saiki karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo ngaku. Saya kira usah dipenging wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halal satar tahu bidailik mana nih, boyau kamu itu istitar, tapi kemudian anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi ini penting sekali, karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us syariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas nggak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju piye-piye pantes wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantes wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak qisas terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung gini. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan nak orang yang berbuat dolim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat kehinaan. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wes elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing ngomong lonte akeh sekene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Masih oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendo. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki-maki. Ini penting kalau aturakan kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongannya apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek, ono copet dari niku boten copet nih, niku tiang kreatif sing baik. Ono lonte dari, wah niku tiang laris, wah yo repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang
tiang laris dari orang di koyok di ono ide lonte dibaca ono wanita harapan, mohon yo jadi repot.